Saya yakini Tengku di barisan Keimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya. Itu Antum, Gus Haji Zazuli. Kalau Abbas Buntet Ya, aja saya ragu mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia Abang ceramah, Buntet kalau mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? ya Mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini. Tidak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. ya artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab mas, gitu. Hmm. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya pernah. Hmm. Tapi Kalau Abbas ceramahnya Buntet kok saya kayak masih gitu ya? yakin. Yang namanya ceramah, kalau kita mau cross check banyak juga Habib-Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Oma Irama kayaknya. Soalnya saya, Kalau Oma Irama kalau bisa. Roma Irama saya yakin bisa karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua ke waliullah, ente ke waliullah. Ya kan kata Kiai Imad beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Tahu Nggak tahu gua. nggak kayak Zulfikar itu yakin saya. Masalah masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah. Ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya, Sekarang itu. gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus. Kayaknya undangan di Ya, sebelum diskusi ini dilanjut, kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana loh. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Imad nggak mungkin menolak gitu loh. Itu. Iya, yang saya khawatir seperti itu, Tengku. Takutnya Kiai Imad gak datang lagi, ngirim utusan Enggak, lagi. kalau udah kita bikin secara secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan. Kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh, kalau saran saya kalau bisa dipertimbangkan Ya, gimana? caranya. Pertama, Robito ya kan mengajak agar Kiai Imad membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti berapa orang misalkan 10 oke. Atau 5 atau berapa lah terserah. Nah, nanti tim diskusinya Kiai Imad digabung dengan tim diskusinya Robito untuk membahas schedule diskusi, tempat dan musyawarah lah. Musyawarah dibikin tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, nanti kedua belah tim ini kumpul untuk musyawarah tempat, hari, tanggal untuk fitnya, terus siapa aja yang diundang, apa melibatkan ulama ahli nasab internasional atau tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan tidak, hanya diskusi terus komitmennya kayak mana, surat pernyataannya ada, bentuk surat pernyataannya kayak mana di kedua belah pihak, kan gitu. Nah, supaya resmi dan Robitoh juga di situ kan ada panitia nanti ada mengetahui daripada Robitoh siapa ketua Robitoh gitu, walaupun ketua Robitohnya misalkan siapa tuh Taufik Segap, Ustadz Taufik Segap nggak hadir nggak masalah, yang penting mengetahui lah gitu kan. Nah, terus ada tembusan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan. Itu kayaknya saya yakin mau itu gitu. Dan Iya. saya siap menjadi apa?
jembatan walaupun saya nggak dianggap, misalkan nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah. Sedih banget dengernya. Bukan sedih, artinya kalau nggak ada sedih-sedihnya gitu kan. Ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah. Saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Nah. Saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robito untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi, Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak, gitu. Kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang nggak akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Kan gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah, kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh, nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh, beliau yang nulis tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lain. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau nggak hadir terus kan, kayaknya takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten, ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kori, selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Ya. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya, ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robito. Gue yakin ya herannya saya gini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu loh, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu. Di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu, bayangkan yang dihadirkan malah antum sama Gus Aziz Jazuli yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya gini, Tengku Kori dengan Gus Aziz juga nggak wakil lah. Sampai juga kan itu kita anggaplah kemarin itu kita cuma menjawab tantangan Keimat mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian Keimat, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli selesai, maka Kiimat selesai. Ternyata gak selesai-selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan. Itu Kiimat gak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih. Sudah jalan 2 tahun. Langsung Robitoh yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robitoh, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung Kiimat, yang menemui adalah santrinya, dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robitoh Alawiyah, dan Robitoh menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robitoh Alawiyah. Dan Kiimat menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya, Tengku. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian
narkoba internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robito Alawiyah dan kantornya ada. Kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak Tengku, secara akhlak ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robito Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya,